warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irdaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak Ibu, para orang tua semuanya, para jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Sebelum kita membahas dalam kitab Wasiatul Mustafa, Wasiat Rasulullah yang ketiga, yang nantinya yang insyaallah akan kita bahas tanda-tanda jika Allah murka kepada salah seorang hamba. Yang sebelumnya sudah kita bahas bagaimana pengaruh makan subhan dan pengaruh makanan yang haram. Untuk video yang lalu, yuk sama-sama hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, sama-sama kita siapkan dulu bab mencari ilmu. Mudah-mudahan lama-kelamaan hafal, ya dapat syukurnya hafal yang hafal itu yang disosok. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Pokoknya barang yang nempel itu karena dibantu, seperti halnya ibadah, pokoknya karena ilmu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sawadikul Bil Alim. Jika ada orang
ibadah tanpa pakai waktu ilmu, cepat lepas kayak barang, nempel tanpa pakai paku. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Salihul Wa'dil Amin. Siapa menuju jalan, niat menuntut ilmunya, Maha Kuasa memudahkan menuju jalan surganya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Salihul Wa'dil Amin. Hina banget diri kamu jika tidak menuntut ilmu. Sudah banyak para alim pada menjelaskan ilmu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Salihul Wa'dil Amin. Jangan pernah kamu ngaji niat untuk kesombongan. Harus ingat diri kamu besok calon kekurangan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Salihul Wa'dil Amin. Kamu wajib nuntut ilmu, ilmu itu perilaku kamu. Jika amal tanpa ilmu, sia-sia amal kamu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Salihul Wa'dil Amin. Kalau sudah nemu ilmu kemudian diamalkan, sayang banget ilmu itu jika tidak diamalkan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Salihul Wa'dil Amin. Kalau kamu punya ilmu namun tidak diamalkan, kamu itu lebih dulu menyambung ke dalam api. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Salihul Wa'dil Amin. Yang menyambung sebelumnya orang yang nyembah berhala. Jangan kasih diri kamu jadi bagian neraka. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Salihul Wa'dil Amin. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan
Allah, seperti yang disampaikan di awal tadi, 2 minggu yang lalu kita bagaimana membahas pengaruh makanan kalau berani atau kalau kita menikmati yang sudah ada, dan pengaruh makanan-makanan yang haram atau yang tidak baik. Sudah kita jelaskan 2 minggu yang lalu. Nah, di pagi hari yang mulia ini, sekali lagi di tempat yang mulia ini, yuk sama-sama kita luruskan niat. Mudah-mudahan niat kita menuntut ilmu itu sebenarnya apa? Sebenarnya ilmu itu adalah perilaku kita. Untuk itu yuk sama-sama kita niatkan mencari ilmu, menimba ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berkah. Amin. Apa sebenarnya ilmu yang bermanfaat itu? Ilmu yang bermanfaat itu Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, ilmu yang sama-sama mau kita pelajari, mau kita dengarkan, mau kita pahami, dan mau kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Semua kita itu sebenarnya ilmu yang bermanfaat. Lantas apa sebenarnya ilmu yang barokah? Ilmu yang sudah kita amalkan tadi, Allah memberikan keberkahan di dalamnya, yakni az-ziyadatul khair. Kita amalkan terus bertambah kebaikan dalam diri kita masing-masing. Itu namanya ilmu barokah. Makanya dulu dia kan selalu menyampaikan waktu di Jawa, jadi jangan lupa mau sekolah, niatkan untuk ilmu, cari ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ini selalu disampaikan, kita paham sebenarnya apa itu bermanfaat dan barokah. Jadi setelah ini nanti sudah paham, ternyata yang bermanfaat itu mau kita amalkan, dan keberkahan itu ada yang bertambah kebaikan kita amalkan. Bapak Ibu, para jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Ya Ali, idza ghadaballahu ala ahad razaqahullahu malan harama, fa idza istadda ghadabuhu alayhi wakala bihi syaitana yubarik lahu wa yashabuhu wa yashghaluhu bid dunya 'anid din wa yusahhilu lahu umura dunyahu wa yaqulu Allahu ghafurur rahim. Isi wasiat yang ketiga di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Hai Ali, jika Allah sudah murka kepada seseorang, maka Allah akan memberinya rezeki yang haram. Dan jika kemurkaan Allah kian bertambah, yang pertama apa yang kita dapat? Wakala bihi syaitanan yubarik lahu. Yang pertama, Allah akan mempersilahkan setan untuk membantu mengurusi kekayaannya. Wa yashabuhu, membantunya atau memperoleh hartanya. Wa yashghaluhu bid dunya 'anid din, dan menyibukkannya pada urusan dunia dari urusan agama. Wa yusahilu lahu umura dunyahu, sekaligus setan menjadikannya bisa menyepelekan masalah agama. Wa yaqul, hingga ia berkata, Allah Ghafurur Rahim, bahwa Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bapak Ibu, para jamaah sholat subuh, di saat Allah sudah murka kepada seorang hamba, maka Allah akan memberinya rezeki yang halal. Yuk sama-sama kita introspeksi diri. Apa
apakah selama ini harta yang kita peroleh, rezeki yang kita peroleh itu adalah hal yang haram? Sekali lagi, kalau kajian dasar perkara yang haram ini, kajian anak SD kita bilang, yang jelas barang-barang yang haram itu sudah jelas, dan saya yakin dan percaya kita yang dewasa sudah tahu yang diharamkan dalam agama seperti apa, seperti biduan, seperti entok artinya. Nah, itu kan sudah kita tahu. Makanya kemarin kita bahas kajiannya naikkan sedikit karena kita sudah dewasa, ya jangan sampai sekali lagi mata kita suguhkan hanya haram, pikiran kita suguhkan hanya haram, pendengaran kita suguhkan dari hal yang haram, mulut kita pun kita suguhkan untuk selalu berbicara yang tidak baik. Jadi kalau hanya menjaga diri kita untuk tidak memakan atau menikmati, mohon maaf, biduan atau dong atau lagi diharapkan dalam syariat agama, itu mudah-mudahan sangat mudah sekali. Awal mana biduannya gitu ya. Kalau dari kecil sudah terdoktrin, sudah kita mohon maaf jijik lah dan gitu kan. Soal simpul orang gitu. Nanti baju bekasnya aja orang tahan itu kan. Jadi kalau dari kecil kan kajian anak, maaf, anak SD, makanya kita wasiatul mustafa ini di awal sampaikan sebenarnya kajian dasar. Tapi ingat ini wasiat kepada dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah orang pilihan yang sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Setidaknya kita yang menimba ilmu lewat wasilah kita wasiatul mustafa ini semampunya kita amalkan, ya kan? Dan jika kemurkaan Allah kian bertambah, apa yang kita dapat? Allah sudah murka dan murkanya Allah terus bertambah. Ini akan kita mendapatkan 4 hal. Bonus yang kita dapatkan 4 hal kalau sudah Allah kian bertambah. Apa bonus pertama yang kita dapat? Wakala bihi syaitonan yubarik lahu. Allah akan mempersilahkan setan untuk membantu mengurusi kekayaannya. Bapak Ibu para orang tua semua yang dimuliakan, sebelum kita bahas, kok di saat Allah kian bertambah murkanya, memerintahkan setan untuk ikut campur mengurusi hartanya. Sebenarnya Bapak Ibu, setan itu seperti apa? Di dalam Al-Quran sudah dibahas, ya. Sesungguhnya setan aduwwun mubin, musuh yang nyata. Izin Bapak Ibu, para orang tua semua dimuliakan Allah. Izin Bapak Ibu atau Ibu lah kita bilang, sudah pernah nampak setan? Hah? Enggak pernah? Ya sekarang kita buktikan bahwasanya firman Allah itu masuk akal. Kalau enggak masuk akal, itu berarti bukan firman. Nah, di saat kita tidak masuk akal kita, berarti ilmu kita belum nyampe ke situ. Anjurannya harus menuntut ilmu. Yuk, di dalam Al-Quran itu selalu banyak yang dibuka. Sesungguhnya setan aduwwun mubin, musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Yang namanya musuh nyata itu nampak gak? Nah, kalau seandainya di dalam firman Allah musuh yang tak nyata itu baru tak nampak. Ya, di saat kita tanya apakah pernah nampak setan, saya yakin dan percaya masih banyak yang tak nampak setan. Ya Bu ya. Nah, aku aja yang nampak setan aja yang
Ya agak shock gitu. Yang kesetanan ada. Bapak Ibu para orang tua, bukan kita bongkar. Ya sebelum ini aku sudah setan. Ya, setan hurufnya ada 5. Ada berapa bu? 5. S, E, nomor 3 apa? T, nomor 4 A, nomor 5 Mandi Ibu. Baik, setan hurufnya ada 5. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan bahwasanya setan itu adalah musuh yang nyata. Sekarang kita nyatakan, kita bisa langsung menampak setan. Ya bukan hal yang gaib. S, setan huruf awalnya adalah S. S ini Bu adalah serangan. Jadi kalau ibu ingin melihat setan, coba-cobalah serahkannya ditambah-tambah. Habis itu datangkan cermin, tengok mana wajah setan. Paham ya? Jadi kalau usah takut sama setan, setan. Itu orang-orang aku yang setan, akan ditakut luar biasa. Tapi orang ini nggak ada, orangnya nggak ada yang setan. Jadi Bu, ya serahkan. Kalau kita bandingkan dengan cinta Allah, burung emprit itu anaknya berapa? Banyak ya. Sekali keluar itu banyak. Sekali netes itu kan banyak anaknya, ya kan? Gak pernah burung emprit itu masuk ke media, ya anaknya semua terlantar nggak makan. Ada masuk ke media, ada masuk ke TV-an, semua burung emprit yang ada di dusun Candi-Candi mati secara tiba-tiba karena tak dapat makan. Makanya kalau udah kita tanam padi itu ada burung emprit habis makanin padi. Ya, artinya apa? Ya, di situ kita diajar untuk berpikir. Burung emprit yang anaknya banyaknya luar biasa, ya ternyata dia pasrahnya kepada Allah itu luar biasa. Mencari sehari cukup, gak memikirkan untuk besok hari. Tapi ya sempat burung emprit itu bisa berpikir dapat kita, gak dapat kebagian rumah kita. Ya pasti. Sempat hewan-hewan ciptaan Allah itu bisa berpikir. Mungkin pertama kali yang untuk itu monyet sama kita. Habis dulu ini ada suratnya. Ini dulu tanah nenek moyangku. Kok kamu tiba-tiba nanam sawit? Kembalikan aku, kata monyet. Nah, sempat monyet ikut berpikir, bukunya ya. Karena habis juga orang kata itu ternyata ladang leluhurnya para monyet lagi bergiling, apa lagi? Jadi untunglah ya ciptaan hewan, ciptaan Allah seperti harimau, monyet tidak diberi akal pikir. Jangan Pak Haji sempat dikasih akal pikir, habis maju, tidak ada Pak Haji, tidak ada bagian. Nah itu jatahku, katanya pula lagi habis. Bapak Ibu para orang tua itu semua dimuliakan Allah. Ternyata setan itu musuh yang nyata, musuh yang tampak, serangan. Makanya Bapak Ibu para orang tua tadi, yuk sama-sama. Kalau seandainya serangan, saya yakin dan percaya tidak akan bisa dihilangkan serangan dalam diri kita. Ya bisa dikurang. Bukti nyata, kalau kita memang nggak serangan, kalau kita memang nggak mau kalah sama burung emprit, yuk apa untuk besok hari kita harus berpikir jangan sampai sibuk di hari ini. Ini enggak, jangan untuk besok. Untuk 1 tahun yang akan datang baru kita persiapkan, kita tabung-tabung ini. Ya, aku tabungan ini nanti ya, biar untuk sekolah aku ya. Itu bagus serangkanya. Ya kan, sebenarnya kita semua kalah sama burung emprit. Ya Bu ya, kalah nggak? Tapi kalau bisa serakah itu jangan terlalu.
biar supaya kapal nama tadi setan. Oke, huruf S. Ini baru huruf S. Selanjutnya, mohon maaf. Huruf kedua adalah E. Mohon maaf, ini manusia pada umumnya. Itu manusia tanah, ini nggak ada. Ini nggak ada bedanya gitu. Ini itu aja. Yang kedua itu isinya adalah engkar. Ya. Itu orang Arab juga lagi. Ya. Diperintahkan ini, diperintahkan sholat subuh, alasannya kesiangan. Dianjurkan untuk sholat subuh kecapean kerepotan. Sholat asar alasan di jalanan. Ya Bu. Sholat maghrib alasan gak sempat kecapean. Habis kerja kecapean. Sholat isya ada juga alasannya ketiduran. Makanya ada kosidah nasi itu subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di jalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, lengkap sempurna alamnya. Bapak Ibu para orang tua kami semua yang mulia, untuk masalah ibadah sholat itu adalah hubungan kita dengan Allah. Ya, makanya tidak dibolehkan. Sekali lagi saya ulangi, tidak dibolehkan memerintahkan orang sholat. Sekali lagi saya ulangi, tidak boleh atau dilarang dalam agama memerintahkan orang sholat. Paham ya? Banyak yang terima ini mulai ujung dan aneh. Yang mana? Kalau seandainya nggak dilarang jawab kita, masa orang sholat itu diperintahkan orang sedang sholat diperintah kalau dilarang dalam agama. Ini jangan sampai kami ya telah mikir. Udah ngomong sholat dilarang dalam agama memerintahkan orang sholat. Masa Pak Haji sholat dulu. Paham? Jadi artinya apa? Masa bapak yang sering imam, sholat subuh dia dan imam, tiba-tiba bapak yang di hadapan kita diperintahkan untuk nyapu masjid, bisa batal 3 kali bergerak dalam sholat subuh, batal 3 kali bergerak turun. Jadi sekali lagi dilarang untuk memerintahkan orang. Coba orang sholat itu berperintah batal sholat itu. Jadi Bapak Ibu para orang tua semua yang dimuliakan Allah, makanya sebenarnya kita beramal ibadah, melakukan hukum Islam, syahadat kita tahu ilmu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Ini sebenarnya, mohon maaf sekali lagi, tidak ada untungnya sama Allah. Sekali lagi sampaikan, tidak ada untungnya sama Allah. Mau kita melakukan ini kebaikan kepada kita. Kalau seandainya semua ciptaan Allah yang namanya manusia engkar semuanya, itu pun tidak ada pengaruh kekuasaan Allah. Paham ya? Karena itu akan kembali kepada kita. Mungkin di saat kita sholat hati kita tenang. Coba kita berani sholat, itu biasanya efeknya perasaan kita tidak tenang atau gelisah. Makanya orang yang nggak sholat nggak pernah ditangkap polisi. Sempat ada polisi nangkap orang nggak sholat, penjara pun nggak mati. Banyak cabai-cabai hari ini tangkap di rumah. Jadi artinya apa? Yuk sama-sama kita sadar diri. Kenapa? Karena kita ada ciptaan. Karena ciptaan ini ada sang pencipta yang kita sembah adalah Allah. Jadi kemarin izin. Izin. Ada cerita orang yang merasa orang yang paling pintar banyak, pintarnya luar biasa, cerita agama, terus
lah. Saya kan biasa, karena saya kan bukan profesinya ustaz. Nah, karena ustaz itu bukan profesi. Kalau seandainya ustaz sebagai profesi, hisabnya besok dari soalnya. Gue ngomong tapi ngarep-ngarep itu, ya kan? Akhirnya singkat cerita, saya biasa kalau senyaman saya kalau pakaian, yang penting sopan. Saya senang pakai kalau saya biasa pakai baju mau. Jadi nggak ngerti kan? Dia juga mau kalau saya mau ambil cerita ini semua agama ini landasannya dari Al-Quran dan hadis, ya. Sholat itu wajib katanya. Bisa dinasihatin saya. Dilarang saking panasnya, seakan-akan dia ini paling pinter dewi, terus nilai maaf. Iblis ini kan gara-gara dikeluarkan dari surga kan dia merasa sombong. Apa masalahnya? Sebenarnya iblis ini adalah makhluk Allah yang paling taat. Apapun diperintahkan Allah akan dijalankan. Bukti nyata iblis ini sampai sekarang taat, itu diperintahkan, permintaannya menggoda, akhirnya diperintahkan untuk menggoda disilakan, sampai sekarang pun mau menggoda. Nah, kalau seandainya iblis tak menjadi makhluk yang taat, mungkin merajut sampai kali, ya kan? Aku diperintahkan merajut, bonusnya pun tak dapat. Mohon maaf, aku diperintahkan untuk menggoda manusia, bonusnya pun tak dapat. Kerjaan apa ini? Gitu? Tapi sampai sekarang iblis istiqomah. Jadi salah satu iblis itu keluar dari surga itu dikarenakan sombong. Sombongnya apa? Dia diperintahkan Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, namun dia enggan tak merasa iblis itu dirinya lebih hebat daripada Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku dari makanya dikenakan sombong dikeluarkan dari surga. Nah, hati-hati kita jangan sampai sok sombong, itu sama seperti keturunan itu yang mau ibu ya. Jadi kalau kita ngaji ini jangan sampai sombong. Walaupun sifat sombong tadi ini tanpa diundang. Ini modelnya kayak jelangkung ini. Jelangkung syukur diundang, dijemput, pulang gantian. Buat pasal kayak di pasal apa mau dipasang dia manggil jelangkung, tapi pulang tidak diantar. Sombong ini tanpa dipanggil dan tanpa diusir, ya. Izin, sifat sombong ini selalu hadir dalam hati sanubari kita. Yang tahu, yang dapat merasakannya adalah kita sendiri. Mohon maaf, kadang-kadang ya kita yang biasanya jarang rajin di rumah, tiba-tiba rajin bantu orang rumah sebagai suami, itu kadang-kadang sombong. Aku sebagai suami yang mantap, tiba-tiba hasilnya dimarahi sama istri. Udah berbuat baik, nah nggak pakai lagi ke kamar mandi habis membersihkan, kinclong katanya, dibalas sama istri aku. Nggak tahu rupanya. Baru bantuin kerja sekali, bersihkan kamar mandi, bersih kayak gitu. Apa tak pernah memperhatikan aku? Nah, coba, bukan hanya kamar mandi setiap hari, baju kucucikan, kamar mandi kubereskan, tempat tidur kubereskan sampai rapi. Dan apa rupanya mana? Salah, akhirnya betul ya. Udah berbuat baik ternyata ujiannya pun tak baik, itu menaikkan sebenarnya enak. Nah, yang puasa ini sebenarnya unik. Saking uniknya gitu, setiap kita niat kebaikan pasti di situ banyak amalnya. Tinggal kita pribadi siap nggak kuat dengan niat kita atau tidak, jangan sampai melanjut. Gitu ya, paham ya? Sering kita rasakan Pak. Setiap mulai niat bagus, apapun niat kebaikan pasti ada tantangannya. Kadang-kala kita mulai mana yang setuju supaya bagus dulu, ya supaya semangatnya nggak ada nanti ayam. Kalau yang situ orang semangatnya ngapun gitu kan. Jangan sampai semangatnya dulu kayak mana di program-program tiba-tiba ngomong tetangga kanan gitu, pengurusnya sok mantap itu, biar dia itu pengurusnya paling mantap.
Itu terdengar kita, ya, kok tiba-tiba langsung marah, berarti harus kita cek niat kita. Jadi kalau ada orang seperti itu disenyumin aja, paham ya Pak ya? Sering itu, pasti coba Bapak lihat perjalanan hidup kita masing-masing. Di saat mulai kita niat kebaikan, itu pasti tantangannya sebaliknya adalah keburukan. Sebenarnya di situ sebenarnya Allah menguji. Karena apa? Karena dulu pernah saya sampaikan, sesungguhnya aku ciptakan manusia ini untuk bersusah payah. Itu nanti dibuka di dalam Al-Quran ya. Sesungguhnya aku ciptakan manusia ini hanya untuk bersusah payah. Kok baik sudah melakukan ini juga ya, tetap istiqomah ya. Apapun kata orang, namanya orang ini nggak ada betulnya kan ya. Nah, baik pun awak disalahkan, apalagi salah tambah temannya. Tiba-tiba senang kita ada orang kumpul, biasanya kita nyapa katanya sombong, awak senyum katanya ada mau kepala kata mana ini memang gue pikir. Bapak Ibu para orang tua semua dimuliakan Allah, ingat ternyata setan adalah musuh yang nyata. S pertama serakah, ini adalah yang coba bayangkan ya, Rasulullah anak satu-satunya ya, pamannya banyak yang tidak mendukung Rasulullah. Makanya di dalam surah Yasin apa itu? Baina aidi sadda wa min qalbi sadda fa asainahu maulan. Awalnya apa? Awalnya waja'alna min baini aidihim sadda wa min qalbihim sadda fa asainahu maulan yusirun. Coba bayangkan. Asbabun nuzul ayat 8 dan 9. Ini asbabun nuzul yang baru saya bacakan di surah Yasin ini. Ini luar biasa. Ini pamannya sendiri sebenarnya. Makanya waja'alna min baini aydihim saddan, dan telah kami jadikan di depan penghalang. Maksudnya di depan Rasulullah penghalang, dan di belakangnya juga penghalang. Sejarahnya sebab turun ayat ini ya, itu dikarenakan pamannya Rasulullah yakni Abu Lahab ini rencana ingin membunuh Rasulullah. Nah, di saat Rasulullah sedang sholat, ya kan? Ya, akhirnya Abu Lahab ini gagahnya luar biasa, perkasanya luar biasa. Kalau menurut saya, akhirnya batu besar diangkat di atas pundak, ya kan? Akhirnya dia masuk ke dalam masjid. Di saat itu Rasulullah sedang sholat. Mendekati Rasulullah. Batu yang besar ini seakan-akan kalau seandainya dipukulkan ke kita, itu pasti meledak. Kalau langsung mati. Soalnya batunya besar. Diangkat di atas pundak, diangkat. Tiba-tiba sudah mendekat ke Rasulullah. Batu mau dilemparkan, mau dikeprokkan ke Rasulullah. Apa dikeprokkan bahasa Indonesia? Ya, tiba-tiba lengket Bapak Ibu para jamaah semua. Enggak bisa bergerak apa yang diangkat batu besar oleh Abu Lahab, lengket. Waja'alna min baini aydihim saddan, dan di depannya Allah memberikan penghalang. Enggak bisa batu besar dilemparkan ke Rasulullah, lengket batunya dari pundak. Sampai enggak bisa dilemparkan pelan-pelan pun sampai ke keluar masjid, Abu Lahab lengket terus batu yang diangkatnya. Baru lepas. Akhirnya cerita kepada kawan-kawan kafir Quraisy yang sangat membenci Rasulullah. Diceritakannya, aku habis cerita ini tidak bisa bertemu Rasulullah. Batunya lengket sama sekali. Tiba-tiba ada salah satu sahabat mulia tadi, ada salah satu kawannya Abu Lahab berdiri dengan sombongnya. Kalau cerita bohong, nah kita kalau lebih baik. Nah, kalau memang nggak bisa bohong, jangan banyak alasan, biar aku aja yang bunuh. Dengan membawa pedangnya, masuk lagi kawannya ke dalam masjid.
Tiba-tiba setelah masuk ke dalam masjid, apa? Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa atainahu, kemudian saya putarkan dia. Masuk kawannya ke dalam masjid dengan membawa pedang tajam untuk menebas Rasulullah, untuk membunuh Rasulullah. Tiba-tiba kawannya Abdul ini tiba-tiba diputarkan oleh Allah. Sama sekali tidak dapat melihat Rasulullah, yang terdengar hanya bacaan itu ya. Bahwa lalu muslim, sehingga mereka tidak dapat melihat. Inilah orang pilihan, ya. Kalau kita berusaha, ya, untuk selalu di jalan yang lurus, ya, mudah-mudahan, ya, jangankan orang yang menjaga kita, Allah pun yakin dan percaya akan menjaga. Sebenarnya semua alat uji sudah disiapkan, ya. Alat uji sudah disiapkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menyiapkan dunia seisinya hanya untuk kita manusia. Tinggal kita mau diurus atau tidak. Mau kita kaya, ya, kerja dengan sungguh. Kalau seandainya jadi petani, ya petani yang sungguh. Kalau seandainya jadi pertukangan, ya jadi pertukangan yang sungguh. Nah, itu disiapkan semua. Tinggal mau apa? Ya, tinggal kita mau mengambil alat uji itu. Kalau seandainya kita tahu alat uji ini sebenarnya berbahaya, berarti juga kita ambil. Contoh untuk kalangan UMKM, kita tahu sebenarnya, mohon maaf, apa namanya, ronton dari itu kan bahaya, nggak dibayar atau menggulung, berarti juga kita ambil. Dan kita yakin kalau kita ambil itu nggak mampu kita bayar, kita ambil juga, kita paksa, itu pasti memuatkan diri kita. Ya, sudah tahu kita nggak mampu, juga kita gas. Akhirnya efek resikonya pun kita rasa. Nah, jadi Bapak Ibu, para orang tua semua yang dimuliakan Allah, ya. Jadi jangan sampai, ya, kita salah mengambil alat uji dari Allah yang efeknya bisa tidak menyenangkan atau tidak menenangkan diri. Tapi izin, kita menjadi manusia harus lebih semangat. Islam ini harus kaya, Islam ini harus besar. Kalau tidak kaya kita, izin, bagaimana kita mau bersedekah? Bagaimana kita mau bisa membantu orang lain? Masa ada tetangga kita kelaparan, cengeng-cengeng nggak bisa makan, kita bercengeng-cengeng sama-sama, bagaimana mau berbuat? Ya udahlah, kita saling sama-sama cengeng-cengeng, mau mati ya saling menghargai aja lah. Sama lupa ya sih mati sama atau apa gitu. Jadi Islam itu harus kaya. Jadi praktek sebenarnya nerimo ing pandu betul memang, tapi nerimanya harus semangat. Usaha betul-betul maksimal, doa dulu betul-betul, baru selanjutnya pasrah. Jadi kalau sudah Islam kaya, izin, ya gampang membangun masjid, ya gampang membangun masjid, gampang untuk membantu kegiatan sosial. Jadi disitulah, di saat seperti itu kita berarti disitulah Allah menampakkan sifat rahman-rahimnya kepada kita. Bukan berarti kita itu Allah, sifat kasih sayangnya ditampakkan kepada kita. Makanya kalau seandainya mohon maaf kita merasa mempunyai harta lebih, tapi mohon maaf pelitnya luar biasa. Sekali lagi saya bilang, pelitnya luar biasa. Jangankan Allah mau menurunkan rahmatnya, orang lain pun tak mau sama kita. Itu sebenarnya. Coba kalau kita memiliki harta lebih, ya, atau kita mempunyai harta yang sama tadi lebih, ya, kita mau juga berbagi kepada orang yang membutuhkan. Yakin dan percaya orang itu sangat cinta kepada kita. Ibu-ibu enak ya, abang itu enak ya, itu enak ya. Anak-anak pembinanya, yang binanya itu pernah dikasih sama Allah itu. Saya ingat ya, orang tuanya sering memberinya. Sampai dia tuh sama pun dikasih mau haji itu. Wah,
padahal cuma ngasih sekali diingat untuk itu oleh. Makanya orang yang dermawan itu dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dan dekat dengan Allah. Sebaliknya orang yang kikir, yang paling itu jauh dari manusia, jauh dari Allah. Itu hadis kursi. Jadi Bapak Ibu para orang tua, yuk jangan sampai kita serakahnya para kali, engkarnya para kali. Paham ya? Paham ya? Makanya saya itu musuh yang nyata. Mau dikeprokkan. Jadi artinya apa? Abu Lahab mau membunuh Rasulullah, tiba-tiba lengket barbel diangkat. Sekarang pertanyaannya, siapa yang meneruskan generasi Abu Lahab? Oh aku kan generasi Nabi Muhammad. Banyak yang kita ingin membunuh. Banyak prakteknya. Bukan membunuh orang. Jadi hari ini kalau seandainya kita sadar ternyata kita adalah generasi, bukan kita, sebagian kecil kita ada generasinya Abu Lahab. Yuk jangan sampai itu dilanjutkan panjang kurang. Artinya apa? Engkarnya kita jangan sampai bertambah. Abu Lahab itu ingkarnya luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Ya jangan sampai Islam ada di sini. Wah itu baru keponakannya sampai Rasulullah hijrah ke Madinah. Di Islam negara yang berbeda oleh orang taslimnya di Madinah. Sekarang berapa orang atau seringkah kita ingkar kepada Rasulullah, ingkar kita kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah? Sering prakteknya kita ingkar. Ya. Contoh nyata. Ya, di sini kan tengok bau-baunya kan kemalingan juga nih. Banyak kemalingan ini Pak ya. Banyak kemalingan ini. Kalau negara kami kan suka sering kemalingan. Cuma aku tengok bau-baunya sini kampungnya sering kemalingan. Ya, ya Pak. Ini sering kemalingan juga sih. Gak ada roda malam. Nggak ada. Kemalingan begini. Udah dengar as-sholatu khairun minan naum, bangun dia tidur lagi. Sering nggak kemalingan ini? Tengah malam niat ingin kita yakin dan percaya bahwasanya sholat di sepertiga malam ini membuka pintu rahmat. Ya kita mohon ampun, mudah-mudahan Allah akan mengampuni kita. Ya, bangun kita. Tiba-tiba cuma di kamar mandi, habis itu ditutup menaik. Itu kemarin enggak? Angan-angan itu bodoh gini. Oh, makanya ujung-ujung kok baunya kemalingan. Oh, bodoh. Jadi jangan sampai kita bangga menjadi keturunan Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawannya. Kalau misalnya bangga berbangga, kalau seandainya bangga, kalau nggak biasa diomong ngerokok, ya. Kalau seandainya kita sadar, kita sering serahkan luar biasa, engkarnya luar biasa, yuk sama-sama semampu kita lakukan apa yang sudah diperbuat. Izin, Rasulullah itu orang, kalau dibilang orang paling kaya ini, tapi mohon maaf, rumah di Madinah itu hanya berapa kali? Yang sudah berangkat haji kan yang pertama Rasulullah. Coba bayangkan, seorang pemimpin, kalau kita bilang seorang presiden, bukan presiden satu negara seluruh dunia, bisa seperti itu. Coba bayangkan, makanya di saat mau meninggal, wafatnya Rasulullah SAW, dipanggil semua anak-anak, aku tidak meninggalkan apapun, aku tidak meninggalkan ladang uang, aku tidak meninggalkan mobil mewah, rumah mewah, cuma dengan meninggalkan Tuhan. Pegang Tuhan ini dengan keras, tidak bisa
biasa. Apa yang dua hari ini yang harus kita pegang? Yaitu Al-Quran dan hadis. Itulah harta warisan Rasulullah kepada anak turunan. Kadang-kadang sebelumnya hari ini sampai Pak izin, aku mengakui aku umatnya Rasulullah. Tapi mohon maaf, tingkah laku itu ampun. Kalau memang betul-betul meniru Rasulullah, ya tirulah. Sanggup. Rumahnya cuma berapa kali berapa? Hartanya habis semua dibagikan, sanggup. Kayak Abu Bakar, ini Abu Bakar, hartanya habis untuk siar agama Allah. Sanggup kita. Kadang-kadang soknya aku mengamal sunnah tapi serangannya kita jadi Bu, kalau mau melihat setan sekali lagi saya bilangkan, saya sampaikan di saat kita mulai marah-marah ada bahasa orang itu setan sering ada itu sering kita bicarakan seperti itu, kita sampaikan kayak gitu, itu di sana apa? Maka itu orang itu setannya. Nampak tak setannya? Jadi kalau mau nampak setannya, ambil kaca itu, tengok setannya kayak mana bentuk. Artinya apa? Ya sifat-sifatnya setan jangan sampai mendarati ke diri. Itu baru belum A sama S nanti kejar. Bapak Ibu para orang tua semua yang dimuliakan Allah, kalau Allah sudah melakukan yang pertama-tama, Allah akan mempersilahkan setan untuk ikut membantu mengurusi harta. Ya, tengok di saat kita punya harta, pelit nggak? Mau nggak berbagi? Ya, makanya dulu telah saya sampaikan, di saat kita memiliki harta, yang pertama kali semampu kita sering mengingatkan, ya, semampu kita jangan dulu digunakan untuk yang lain, gunakan dulu untuk Allah. Bagaimana caranya untuk Allah? Dengan media sedekah kepada orang yang membutuhkan. Paham ya? Enak kan? Cuman berapa? Contoh kita dapat uang 50.000, sebenarnya luar biasa. Kita ambil berapa persen aja? Sanggupnya 2,5%-nya atau sanggupnya cuma 10%, tapi disalurkan dulu kepada Allah. Bagaimana? Allah kan tak mau uang. Sempat Allah mau uang habis kita. Ya, disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Baru gunakan harta itu supaya berkah. Paham ya? Untuk mengurusi hartanya. Kalau seperti itu, mudah-mudahan semuanya pun bisa menjadi berkah. Harta yang diberikan Allah pun menjadi berkah. Terus bertambah kebaikan dalam diri kita. Ya, ilmu yang diberikan Allah pun menjadi berkah. Ini sudah jam selesai. Jadi berkah. Jadi kalau orang tua kalau sudah berkah yang kita dapat, ilmu menjadi berkah, kita amalkan bertambah terus kebaikan. Anak yang dititipkan Allah pun menjadi berkah. Apa yang kita ajarkan berpatuh dia. Ya, apa lagi? Istri yang dititipkan Allah untuk kita atau suami yang dititipkan Allah untuk kita, itu pun menjadi berkah. Kita tengok terus bertambah kebaikan dalam diri kita. Bagaimana caranya kita pandang selalu ada Allah. Ya, berani kita mencela orang, berani kita untuk tidak suka kepada orang. Berarti mohon maaf, kita berani sudah tidak suka kepada Allah. Berarti kita berani mencela Allah. Kenapa? Karena manusia itu tidak ciptaan. Jadi ada apa di sini? Ya, di saat kita maaf atau suami kita nggak mau perhatian sama kita, jangan kalau kita kan bisa masak tiba-tiba di belakang dari suami elok dulu. Jangan sampai itu. Padahal perhatian juga dari suami tapi caranya berbeda-beda. Atau sebaliknya, istri kok isinya merepet aja. Ya, awal berbuat baik tapi kok juga merepet. Ingat, merepetan tersebut kita sendiri aja. Ternyata Allah itu kita mau ketawa gitu.
Paham ya Bu ya? Ya berani kita mencela benci kepada orang, berarti hakikatnya kita benci kepada Allah. Ini kajian teori sederhana, tinggal kita amal. Jadi kalau sudah seperti itu, akhirnya kita hidup di dunia ini tidak ada musuh. Musuh yang nyata ada pada batang tubuh kita. Baik, selanjutnya apa kalau seandainya Allah terus bertambah murkanya kepada kita, membantunya memperoleh harta, setan pun membantu kita untuk memperoleh harta. Selanjutnya apa? Menyibukkan kita pada urusan dunia daripada urusan agama. Selanjutnya apa? Setan menjadikannya bisa menyepelekan masalah agama. Ini sering kita lakukan. Allah kan maha ampun. Ya kan? Malaikat itu CS dulu. Yang penting aku besok mau masuk surga. Yang penting aku doang pon katanya. Pon pula dibahasnya. Kalau tiba-tiba aku masukkan neraka ini pon berarti nggak jadi katanya. Itu kan kita ngomong kan enak, lambe kita ngomong kan masih hidup di dunia. Besok naik mati itu ingin hidup kembali. Cuma apa? Maksud kalau cuma kita ingin sedekah. Orang yang mati ingin hidup kembali hanya ingin untuk sedekah. Jadi itu luar biasa, jangan sampai mati kita besok ingin hidup lagi. Pandai kita berbagi kepada yang paling dulu anak istri kita, ya, dan tanggung jawab nih kita kerja dengan semaksimal mungkin. Alhamdulillah ada ibu juga membantu perekonomian syukur, ya kan? Sudah mampu kita bertanggung jawab kepada suami istri. Tengok kanan kiri tetangganya, kira-kira cengeng-cengeng mau mati kelaparan lebih. Nah, makanya dianjurkan sama Rasulullah di saat kita masak banyakkan kuahnya, bagi sama gitu loh. Kan enak Rasulullah. Contoh kita cuma mampu belikan satu, kuahnya ini banyak kan? Nasi tadinya ekor tabunnya atau kuahnya aja. Yang penting kita mampu berbagi. Mungkin kita anggap sepele, cuma tetangga kita sangat butuh. Paham ya? Jangan pikirkan masalah persoalan yang tahu saya, penting kita niatnya berubah. Jangan pula yang berubah sih berubah. Ini sisa-sisa sayang. Aku kata si Uji harus suka berbagi. Yang berubah sih, saya jarang-jarang nggak masih sama makanan berubah. Itu baru namanya nenek menghina ya. Yaitu tangannya pas, terusnya masak terus wangi-wanginya kan. Wangi-wangi kan ikan asin banget. Kan sampai tetangga ini. Kasihkan minimal kepala. Ini mungkin nanti tercium ya wanginya minyak apa kan asin bakar itu ada. Nah bagi ya, bagaimana pada itu? Kadang-kadang kita sepele kalau tidak Allah sudah murka. Salah satu tandanya kita sepele kepada agama Allah. Allah kan maha ampun. Maha ampunnya Allah ini luas, tidak seperti manusia. Kalau manusia kalau sudah dendamnya payah melupakannya. Kalau Allah kan tidak. Agar paling penting besok ada tobat kalau sudah tua. Nggak sampai tua mati pula gitu. Jadi pamer. Nah, jadi coba tanda-tanda ini kita pegang. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa ngeri setidaknya. Ya, apakah kita hari ini sepele dengan agama? Kalau seandainya sepele, yuk kembalikan lagi kita hanya hamba Allah. Tugas kita diperintahkan Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk menyembah. Jadi dari singkat cerita orang yang sok sombong tadi nanya dia, ya aku sholatnya semua orang benar berbuat. Jadi aku saking kepalanya Pak Haji, ya kan? Ini kan orang sombong juga dengan sombong. Berarti kan seakan-akan itu sudah mingguan dengan dia. Awalnya tidak merasa sih. Allah kan baru mengasih itu sih, sedikit kok sok punya ilmu. Jadi izinkan karena dia mungkin belum mandal Ustaz tak apa kan izinkan kalau semua landasan Al-Quran dan Hadis kasih satu dalil sama sholat itu, mohon maaf kasihkan dalilnya wajib di dalam Al-Quran. Ini enggak apa lupa alasan kasih, kalau nggak pinter wajib itu dijelaskan. Oh gitulah. Ya kan itu dia. Karena kan ilmu itu usul fikih.
Kalimatnya adalah aqimus sholat. Aqim itu adalah kalimat kalam amar. Kalam amar ini menunjukkan wajib. Nah, itu tak jasa masih mereka. Tiba-tiba langsung ngomong, oke ya. Tadi kan sampai dari pagi harusnya ngomong aja di masyarakat. Tadi sampai suatu dunia. Madep mana? Yang madep kiblat belakang. Madep kiblat ustaz yang nenek-nenek itu. Mas aku sholat di mana? Madep kiblat. Jadi kalau madep kiblat dari sholat, kiblat siapa? Ini bukan Allah. Oke, sekarang pertanyaannya, sudah kenal sama Allah? Dia jelaskan, ini aku nggak butuh penjelasan. Yang dibutuhkan jawabannya sudah apa belum? Kalau kenal ya belum, Pak. Oh, masa sholat nggak kenal Allah? Aku aja ustaz yang kenal aja nggak sok bilang. Wow. Jadi Pak, aku kalau sebutkan kau itu sudah pengen apa? Kadang-kadang orang-orang ngomong ini kan dia juga ya, jadi pendek juga ya. Masa sholat kan, itu ngaku orang yang paling pintar agama. Sholat yang lama. Ditanya kenal sama Allah, nggak kenal. Jadi ini bahasa Allah bilang, belajar kawaku bilang. Yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekian dari saya. Kalau mau tahu bagaimana sebenarnya untuk mengenal Allah, sebenarnya gampang. Nah, nanti tanya sama Aidul akan Anda atau Pak Haji. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ingat kita harus pegang betul-betul tanda-tanda di saat Allah murka kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menyerah. Akhirnya kita menjadi hamba yang betul-betul menjadi hamba pilihan Allah dan mendapatkan rahmat Allah. Kalau manfaat dari itu dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'allamtani warzuqhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Doa ini diajarkan sama kiai saya di saat di Jawa. Maksudnya di saat kita butuh dengan ilmu itu dapat menolong kita. Di saat kita mau berbuat keburukan, tiba-tiba ilmu itu didatangkan Allah untuk menerima. Ya, sekian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sampai minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini boleh yuk, kasih.